Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Dan pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh melawat setiap kami. Dan Roh-Mu Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Mari lawat setiap pribadi-pribadi yang menyembah pada hari ini Tuhan. Biarlah ketika pujian dan penyembahan kami naikkan, betul-betul Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas setiap kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, lewat lembah gelap,
percaya Tuhan, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami tenang bersamamu.
Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati supaya firman-Mu boleh terus memberikan kami kekuatan serta hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-91, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu Saudara pasti sudah nggak asing atau bahkan sering memperkatakannya setiap hari. Dan mari kita sama-sama merenungkannya pagi hari ini. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Demikian ayat yang kita baca pagi hari ini. Tentunya ayat ini saya sudah katakan bahwa pasti sudah sering kita dengar, bahkan mungkin ada dari Bapak dan Ibu Saudara yang sering memperkatakannya setiap hari. Jika kita lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, kita melihat bahwa jika kita tarik dengan keadaan yang sekarang, tentunya saya sudah pernah membawakannya dan saya pernah mengatakan bahwa keadaan sekarang sudah tidak memungkinkan, sudah tidak lagi tenang-tenang seperti dahulu kala. Yang sekarang itu sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan gitu. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jika kita tarik dengan keadaan sekarang, COVID-19 sampai dengan hari ini masih ada di sekeliling kita. Dan mungkin ada juga yang sampai saat ini masih terpapar. Tentunya ketika kita melihat hal yang demikian, apalagi waktu dulu awal-awal, pasti kita khawatir, kita pasti takut. Kita pasti sudah berpikiran yang jauh gitu, waduh nanti saya kena, saya begini, nanti saya tertular apa gitu. Tapi jika kita mempercayai, tentunya juga dengan hikmat ya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita mengimani, oh saya nggak mungkin kena COVID, saya nggak mungkin kena penyakit, saya nggak mungkin sakit. Akhirnya nggak berhikmat kemana-mana. Kita lihat sekarang aja, kita lihat secara kontekstualnya bahwa COVID ini kan masih belum 100% menghilang dari muka bumi, khususnya di Indonesia. Tapi jika kita melihat bahwa sekarang tuh banyak orang yang sudah seperti masa bodoh, udah nggak peduli. Bahkan nggak jarang
mereka banyak yang di luaran itu tuh ya berkumpul tanpa adanya social distancing. Kemudian sudah mulai banyak yang melepas masker, padahal belum ada dari pemerintah yang mengusulkan bahwa sekarang kita sudah bisa melepas masker, tuh belum ada. Jadi bagian kita sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang mengerti dengan peraturan yang ada, tentunya kita harus mengikuti gitu apa yang pemerintah ajukan. Contohnya ya vaksin, contohnya ya harus pakai masker, social distancing. Selagi belum ada pemberitahuan, ya kita nggak boleh semena-menanya gitu. Kalau misalkan nanti tiba-tiba naik lagi, itu kan akan berdampak juga bagi kita. Nah, dari sini kita melihat bahwa kalau sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini sehat, tentunya saya percaya bahwa itu semua karena perlindungan Tuhan. Mungkin ada yang bilang, saya nggak pernah kena COVID, saya masih sehat, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Amin, puji Tuhan, haleluya, saya percaya dan saya mengamini. Dan saya yakin, jika Bapak dan Ibu Saudara mengalami itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Karena perlindungan Tuhanlah yang masih ada dalam hidup kita. Terus gimana sama mereka yang udah kena? Apa mereka nggak dalam perlindungan Tuhan? Saya cuma mau katakan bahwa kalaupun itu terjadi, saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Saya percaya bahwa Tuhan gak mungkin tinggal diam, gitu. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-6 ini, penyakit sampar, saya bisa ibaratkan ya dengan yang sekarang lah, COVID-19, yang terus dibilang lagi terhadap penyakit menular. Saya ibaratkan itu seperti COVID-19 sekarang. Apalagi sekarang ada varian Omicron, seperti itu. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa bersyukurlah ketika kita masih dalam perlindungan Allah. Kalau sampai saat ini Bapak dan Ibu Saudara masih dalam keadaan yang sehat, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, sekolah, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Tapi itu semua semata-mata karena Tuhan, karena Yesus yang melindungi kita. Gitu. Kemudian di ayat yang ke-7 dan ke-8, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saya ingin kita sama-sama lihat di ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Kita melihat juga sekarang, ini agak nyambung dengan sharing saya beberapa minggu yang lalu. Kita tahu bahwa berita sekarang masih sedang sangat hangat-hangatnya, masih sangat viral membicarakan mengenai perang antara Ukraina dan Rusia. Dan tentunya nggak hanya perang aja, tapi banyak nyawa-nyawa yang tergeletak, harus banyak nyawa yang mati akibat dari perang tersebut. Gitu. Mungkin kita berpikir ya itu kan di sana, yang penting di negara kita enggak. Bagian kita, ketika kita melihat yang seperti itu, kita mendoakan supaya apa? Supaya perang ini segera selesai, supaya perang ini enggak berkelanjutan. Karena kalau sampai berkelanjutan, tentunya enggak menutup kemungkinan akan mempengaruhi juga mungkin ekonomi bangsa kita atau di bangsa yang lain. Dan kita harus terus berdoa untuk hal ini. Kalau sampai dengan hari ini bangsa Indonesia masih tetap tentram, nggak ada perang, nggak ada orang yang dari negara lain menyerang kita, itu semua karena kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita masih melihat kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini, nggak usah jauh-jauh, nggak usah berpikir dengan materi. Misalnya Tuhan memberkati saya dengan materi, saya bisa beli ini, saya bisa menghasilkan ini, nggak usah kayak gitu. Yakini bahwa ketika kita dalam perlindungan Tuhan, tentunya semua hal baik atau apapun bentuknya, Tuhan pasti berikan. Saya suka
melihat di berita, kadang saya suka baca berita. Saya melihat banyak orang-orang yang perang kayak gitu, yang antara Rusia dengan Ukraina ini. Saya tadi suka katakan bahwa banyak orang akhirnya meninggal, bahkan ada masyarakat sipil di sana juga yang terkena dampak. Saya berpikir begini, bahwa apakah ini akan terjadi juga pada bangsa kita? Apakah suatu saat atau nanti bangsa kita juga akan mengalami ini? Saya jujur, saya takut kalau sampai hal itu terjadi. Mungkin gak cuma saya, Bapak Ibu Saudara pun pasti juga takut kalau sampai itu terjadi. Tapi saya kadang cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau misalkan memang suatu saat gak tahu kapan hal ini terjadi di Indonesia, saya cuma berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Saya cuma berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan gak berhenti untuk berdoa. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap berpegang teguh kepada iman percaya mereka kepada Yesus. Karena ketika sudah digoncang sedemikian rupa seperti itu, tentunya pasti iman kita terguncang. Jadi kalau sampai hari ini bangsa kita masih baik-baik aja, kita harus bersyukur. Kita harus melihat bahwa memang kebaikan Tuhan itu tuh gak pernah berhenti. Ya tapi kita kena dampaknya kok. Minyak mahal, semua bahan sembako rata-rata mahal, BBM naik. Iya, saya tahu itu, tapi sekarang bagian kita hanya bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita hanyalah bisa berdoa supaya hal ini boleh segera berlalu dan Tuhan boleh menjamah bangsa kita, bangsa-bangsa yang lain juga, supaya dampaknya nggak melebar gitu. Saya cuman berpikir begini, kalau misalkan hal itu terjadi, misalkan perang itu terjadi di bangsa ini, saya percaya pasti ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka berpikir, ya Tuhan gak ada, Tuhan gak tolong saya. Saya kadang berpikir seperti itu. Kalau misalnya hal ini terjadi, pasti ada banyak beberapa anak Tuhan yang mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya, Bapak dan Ibu Saudara dan saya, ketika kita mengalami hal itu, yuk kita bersama-sama terus berdoa untuk bangsa kita. Supaya bangsa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Gak cuma bangsa kita, keluarga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Boleh dijauhi dari segala malapetaka, sakit penyakit, kelaparan, itu boleh dilalukan daripada kita. Tapi kalaupun itu terjadi kepada kita suatu saat, saya percaya Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan tahu bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti kuat untuk menghadapinya karena ada Roh Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dan di ayat yang pertama, kita akan coba lihat di ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekalipun perang di mana-mana, sekalipun ekonomi sekarang mulai tergoncang, saya mau tetap katakan bahwa tetap tempat perlindungan saya hanya Allah, hanya Tuhan itu sendiri. Mari kita bersama-sama untuk tetap mendeklar, tetap mengatakan bahwa tempat perlindungan saya hanya Tuhan. Dan saya percaya Roh Allah hidup dalam hidup saya. Dan kalau Roh Allah hidup dalam hidup saya, Bapak dan Ibu Saudara juga, gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa curiga sama Tuhan, gak ada lagi menaruh rasa takut. Karena kubu pertahanan kita adalah Tuhan yang kita percayai saat sekarang ini. Gitu. Jadi, ayo kita sama-sama tetap mempertahankan iman percaya kita. Saya tahu keadaan sekarang sudah mulai sulit. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang merasa, enggak kok, saya biasa aja. Saya pernah bilang begini,
Sesuatu yang sebenarnya yang kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya itu nggak baik-baik aja. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang terlihat baik-baik saja, sebenarnya itu lagi nggak baik-baik saja. Kita melihat keadaan sekarang, saya pernah bilang juga, jangan sampai kita tertidur secara rohani. Kita mengabaikan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Karena saya meyakini begini, mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap mempersiapkan diri dengan baik. Jika harinya datang, ketika Yesus datang, ya kita sudah siap, kita sudah ready. Gitu. Tapi selagi belum, berarti masih banyak kesempatan. Setiap pagi, kalau sampai dengan hari ini, setiap pagi kita masih bisa bangun, kita masih bisa melihat keluarga kita, berarti itu adalah kesempatan untuk kita merubah, memperbaiki yang kemarin yang sudah rusak. Kita bisa memperbaiki. Kita nggak bisa memperbaiki secara utuh. Contoh seperti kertas yang bagus gitu, terus kita ucek-ucek, terus kita dirapihin lagi. Apakah akan balik seperti semula? Tidak. Akan sama-sama jelek gitu loh. Tapi kita sebagai manusia, ketika kita melakukan kesalahan, jangan kita berhenti di situ. Udahlah, saya udah salah, saya udah bikin ini, Tuhan gak mungkin mau tolong saya. Enggak, Tuhan kita gak seperti itu Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang terus membuka tangannya untuk kembali lagi kepada Dia, supaya memiliki hidup yang lebih baik dan layak di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita berbuat salah, berbuat dosa, entah kepada orang lain, entah kepada diri sendiri, dan kalau besok kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dengan badan yang sehat, berarti itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang kemarin rusak. Misalnya apa ya, kalau hari ini kita menyakiti orang, minta ampun, Tuhan saya minta ampun, saya sudah menyakiti orang. Besoknya jangan diulang lagi, perbaiki, oh saya kemarin udah nyakitin orang, sekarang saya gak mau lagi menyakiti orang. Terus seperti itu. Tapi jangan juga diulang-ulang, hari ini bikin salah, besok enggak lagi, terus besok bikin salah lagi, besok enggak. Jangan seperti itu juga. Kita harus punya komitmen. Hidup kita harus ada komitmen, harus ada memiliki integritas dalam hidup. Supaya lebih terarah, supaya lebih mudah untuk berjalan. Begitu. Jadi tetap yakini bahwa sekalipun kondisi saat ini sulit, tetap percaya bahwa perlindungan saya ada di dalam Tuhan. Bahwa perlindungan saya dan kubu pertahanan saya ada di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan? Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hidup yang sungguh-sungguh mau mengabdi buat Tuhan. Jangan kita bermain-main lagi dengan keselamatan Bapak Ibu. Karena keselamatan yang kita miliki ini, itu cuma-cuma. Dengan apa? Ya, Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya memiliki hidup yang seperti ini. Jadi ayo kita sama-sama menjaga, kita kerjakan bagian kita sebagai umat manusia. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya sudah bilang, kalau sampai hari itu datang, Yesus datang, dan kita gak siap, udah gak ada waktu lagi untuk kita bilang, Tuhan saya mau bertobat, kasih saya kesempatan, udah gak ada lagi. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal. Begitu ya. Jadi mari kita sama-sama terus meyakini bahwa kubu pertahanan perlindungan kita itu ada di dalam Tuhan. Amin. Kemudian di ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
hati yang melekat, berbicara hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan, tentunya gak cuman perkara masalah diluputkan, hidup terus bahagia, enggak. Tapi kita mempunyai sukacita tersendiri ketika kita memiliki hidup yang melekat dengan Tuhan. Melekat tuh, itu tuh dekat gitu loh. Melekat itu tuh sangat dekat. Ketika kita memiliki hubungan yang melekat dan dekat dengan Tuhan, tentunya berkat itu pasti mengalir. Gak cuma soal materi. Berkat itu berbicara banyak hal. Kesehatan, sukacita, keluarga yang harmonis. Jadi jangan selalu mengkotakkan berkat itu hanya soal materi. Berkat itu bermacam-macam gitu. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan, tentunya berkat itu pun juga mengalir dari Tuhan untuk kita, dan kita bisa membagikannya kepada orang di sekitar kita. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Bapak dan Ibu, Saudara, tentunya pasti kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Ketika kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, tentunya gak hanya cukup melayani di gereja, gak hanya cukup berbuat baik kepada orang. Tapi di sini ketika kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah kita memberi diri, memberi hidup kita benar-benar sepenuhnya tuh hanya untuk Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan pakai hidup saya. Saya cuma mau Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya. Jadi, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, tentunya hidup kita rindu pasti untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayat yang ke-15, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Berarti saya percaya sampai dengan hari ini Tuhan pasti masih menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berarti apa? Kita masih dalam lingkup, dalam perlindungan Tuhan. Kita masih dilindungi. Kita masih merasa bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu ada. Tuhan yang kita sembah itu nyata. Gak cuman cerita belaka. Gak cuman hanya sekedar kita melihat di film Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang melakukan banyak mujizat, enggak. Tapi dia memang Allah yang benar-benar nyata, Allah yang benar-benar ada. Dan kita gak pernah menyesal untuk menyembah Tuhan yang ada, bahkan yang mati bagi kita semua. Dan sekarang bahkan hidup dan bangkit. Saya pernah melihat sebuah cerita, membaca sebuah cerita bahwa begini. Ada seorang ibu yang dia memiliki dua orang anak yang satunya percaya Tuhan, yang satunya enggak. Tentunya itu jadi pergumulan bagi sang ibu. Karena dia mau supaya kedua anaknya ini sama-sama percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Tentunya pergumulan. Tapi di akhir cerita tersebut, bagaimana seorang ibu itu berdoa, berusaha. Anak itu akhirnya mau percaya kepada Tuhan. Dan ibu itu cuma bilang,
ketika saya meninggal, saya mau melihat bahwa anak-anak saya melayani Tuhan bersama-sama. Di akhir cerita tersebut, saya melihat bahwa membaca itu memang kedua anak ini akhirnya melayani Tuhan. Walaupun sang ibu sudah tiada. Tapi itu sebuah kemenangan, itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Sesuatu yang gak bisa digantikan dengan apapun. Satu jiwa diselamatkan, itu sangat luar biasa. Dan tentunya Tuhan menyertai hidup mereka. Saya berpikir waktu itu, kalau saya waktu itu ikut Tuhan, kalau waktu itu saya nggak ikut Tuhan, mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Mungkin hidup saya sudah ngelantur, udah kemana-mana. Dan saya percaya itu berkat dari doa ibu saya dan bapak saya. Dan saya percaya bahwa hikmat yang mereka dapat itu dari Tuhan untuk mendidik kami anak-anaknya. Dan kalau kami sampai dengan hari ini, itu karena berkat doa mereka dan juga karena perkenanan Tuhan. Dan Tuhan masih melindungi kami sampai dengan hari ini. Amin. Dan saya percaya bahwa hal itu gak cuma terjadi untuk saya, tapi untuk Bapak dan Ibu juga. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu Saudara pasti tetap dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, saya percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu Saudara menetapkan, mendeklar bahwa kubu pertahanan saya hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti memberikan kelegaan ketika kita menanggung beban yang berat. Amin. Baik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu Saudara, sekalipun keadaan sekarang sulit, tetap percayalah dan tetap miliki iman yang teguh. Dan percaya bahwa Bapak dan Ibu Saudara tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang masih boleh kami dengar. Kiranya Tuhan Kau terus melindungi kami, memberkati hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap sektor yang ada. Kami berdoa dari kepemimpinan yang tertinggi hingga yang terendah. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi dalam memimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, serta bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sampai saat ini atau saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit. Kami berdoa Engkau memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan yang ajaib, dan biarlah hidup mereka boleh menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau memberkati setiap kami, dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.